Oke, silakan. Live already? Nah, Jelaskan. ya, ready. Selamat pagi untuk seluruh jemaat Tuhan. Selamat beribadah kepada semua kita yang ada di rumah masing-masing, seluruh anggota jemaat BM daerah Limbang, juga kepada seluruh anggota jemaat BM di mana-mana pun kita berada yang sedang bersama-sama mengikuti live ibadah dari BM daerah Limbang. Kami menyapa kita dengan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya ibadah kita pada hari ini kita sama-sama diberkati Tuhan sesuai dengan kata firman Tuhan, di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam namanya, Dia ada di tengah-tengah mereka. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ada dengan Anda dan keluarga, juga bersama dengan kami yang ada di dalam ruangan ini. Sebelum kita memulakan acara ibadah kita, kami BM daerah Limbang titipkan salam untuk semua anggota jemaat. Hadir majelis daerah mengutip salam untuk semua anggota jemaat Tuhan, baik di zona Hulu, zona tengah, dan zona bandar. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mulai ibadah kita dengan mempersilakan tim kita yang memimpin dengan puji-pujian mengambil tempat ibadah bersama-sama. Persilakan. Salam, selamat pagi, selamat beribadah bersama di rumah masing-masing. Syukur puji Tuhan kita dapat beribadah raya hari ini dan juga akan bersama untuk perjamuan kudus. Jemaat Tuhan dimanapun saudara-saudari berada, mari kita sama-sama fokus dan mempersiapkan diri untuk bersama kami dalam pujian dan penyembahan. Sebelum perjamuan kudus dan firman Tuhan juga sebagai peringatan hari ini, setiap keluarga menjalankan doa tanggung di rumah masing-masing. Tanggung pertama untuk gereja dan tanggung kedua untuk daerah kita. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini dimanapun kita berada. Kita mempersiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan, sebab kasih-Nya Tuhan dan karya Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dan kita mengingatkan kebaikan Tuhan dan pengorbanan yang bagi kita. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan.
haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita bebas memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bertepuk tangan di mana tempat kita berada pada pagi harinya. Nah, tetap memuji dan bersukacita memuji Tuhan. Berkuasa di bumi bersurga. Di surga adalah Tuhan yang layak menerima pujian sampai selama-lamanya. Haleluya.
Bukan
bersyukur karena begitu besar kasih Allah kepada kami. Pemeliharaanmu, perlindunganmu, dan penyediaanmu buat hidup kami sepanjang hari-hari yang sudah, sehinggalah kepada pagi hari ini kami dapat datang memuji dan menyembah Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, kami tetap aminkan firman-Mu dimanapun kami beribadah. Biar 2-3 orang yang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin hati dan pikiran kami. Selaraskanlah hidup kami dengan firman-Mu. Selaraskanlah pikiran dan hati kami dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa. Biarlah kami diberkati pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Kita mengucap syukur dan berterima kasih untuk tim yang telah menemani kita dengan pujian dan penyembahan. Seperti mana yang telah dimaklumkan kepada kita semua, bahwa hari ini merupakan ibadah perjamuan suci. Oleh itu, sebagai makluman kepada semua jemaat Tuhan di rumah masing-masing, mari kita siapkan roti dan air di rumah kita. Perjamuan Tuhan akan kita ambil serta setelah khotbah disampaikan nanti. Sekali lagi untuk makluman kita, perjamuan Tuhan akan kita ambil bersama setelah khotbah disampaikan nanti. Mari jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, saya ingin membawa kita dengan satu tema yang berbicara hidup dalam dimensi kasih karunia. Sekali lagi saya katakan, tema yang akan dibicarakan pada pagi hari ini ialah hidup dalam dimensi kasih karunia. Yohanes pasal yang pertama ayat 16 berkata, mari lihat dalam Alkitab masing-masing di rumah. Yohanes pasal 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Artinya jemaat Tuhan, Tuhan menyediakan kasih karunia di level pertama dan terus menyediakan kasih karunia untuk selanjutnya kepada yang lebih tinggi lagi. Demikianlah Rasul Petrus berkata di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ini berarti Tuhan ingin kita bertumbuh di dalam kasih karunia-Nya. Bahkan Tuhan ingin agar kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Demikian Paulus berkata pada jemaat di Efesus pasal yang keempat ayat ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pembelian Kristus. Bila kita perhatikan daripada pasal yang pertama dalam Efesus, Paulus katakan Tuhan ingin agar kita bertumbuh dari kasih karunia kepada kasih karunia. Artinya ada peningkatan demi peningkatan mengalami kasih karunia. Maka selanjutnya dalam pasal
4 ayat yang ke-7, masing-masing kita yang diberi kasih karunia menurut ukuran yang diberikan Kristus. Tuhan inginkan kalau kita diberikan kasih karunia, maka kita harus mempertahankan kasih karunia yang diberikan kepada kita. Bahkan Ia mau supaya kasih karunia yang telah kita terima, yang kita pertahankan itu terus meningkat dan bertambah-tambah. Maka itu pagi ini saya ingin berbicara kepada kita semua tentang 3 respon dari orang-orang yang telah menerima kasih karunia. Ada 3 respon terhadap kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara, ada banyak kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita ini, yang tanpa kita mengerti mengapa semuanya itu telah terjadi. Sesuai di dalam kitab Amsal pasal 25 ayat yang kedua, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja ialah menyelidiki sesuatu. Paulus memberi pengertian bahwa Allah telah memutuskan untuk tidak mengungkapkan segala sesuatu dengan jelas. Bandingkan di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-33. Ia telah merahasiakan banyak hal, dan hal-hal itu hanya dapat ditemukan oleh orang yang rajin membaca firman Tuhan, yang rajin menyelidiki firman Tuhan. Maka itu sidang jemaat, mari kita perhatikan 3 respon terhadap kasih karunia. Respon orang terhadap kasih karunia yang pertama ialah kasih karunia itu harus diinginkan dan dicari dengan sungguh-sungguh. Maknanya harus memiliki satu kerinduan, satu keinginan, satu kehendak dari dalam diri kita secara pribadi, dengan sungguh-sungguh mencari kasih karunia. Sama seperti Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Satu ajakan kepada kita semua supaya kita sama-sama datang dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Tuhan adalah sumber pemberi kasih karunia. Karena Dia adalah sumber pemberi kasih karunia, dengan hak dan sekehendaknya sendiri Dia memberi kasih karunia itu kepada kita sesuai dengan ukuran kasih karunia yang ada pada Dia. Dia menginginkan agar setiap kita yang telah menerima kasih karunia itu punya respon. Respon itu harus dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia-Nya. Artinya saudara, kita harus tidak memiliki sikap yang pasif. Kita harus tidak memiliki sikap yang takut dan khawatir, tetapi harus dengan sikap yang berani menghadapi dan menghampiri takhta kasih karunia. Oleh itu, jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, jangan putus asa. Jangan kita
bersikap pasif atau jangan takut bila kita menghadapi kesukaran ataupun kegoncangan hidup di hari-hari ini. Mengapa kita perlu menghampiri kasih karunia? Sebab dengan jelas ayat yang ke-16 daripada Ibrani tadi berkata, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Maknanya, mari kita menghampiri kepada sumber kasih karunia. Siapa sumber kasih karunia itu? Yaitu Tuhan sendiri. Mari kita mendekat kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Ketika kita datang mendekat dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, kita akan menemukan dan menerima rahmat, dan kita menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mungkin kita terlalu risau, overstress, sama seperti seorang gadis yang telah terjun dan membunuh diri, bukan karena dijangkiti oleh COVID-19, tetapi karena terlalu stres takut dengan coronavirus, dia telah menerjunkan dirinya dan mati. Seorang gadis. Saudara, mungkin ada orang yang begitu risau dan takut, khawatir selama kegoncangan yang telah terjadi. Bahkan kegoncangan yang terjadi juga membawa kepada kita kesan negatif kepada ekonomi negara, ekonomi dunia juga turut mengalami kesannya coronavirus. Oleh itu, jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, janganlah kita bersikap pasif ataupun bersikap takut ataupun overstress walaupun ada kegoncangan yang kita hadapi. Tetapi marilah kita datang dengan secara aktif dengan penuh keberanian menghampiri, mendekat kepada Tuhan, yaitu sumber kasih karunia, yaitu Allah kita yang berdaulat. Pada saat kita datang mendekat kepada Allah, kita akan menemu sumber rahmat, dan kita akan bertemu dengan sumber pertolongan. Itulah sebabnya kita diminta secara aktif, giat, datang dengan penuh keberanian menghampiri sumber kasih karunia, yaitu Allah kita. Ketika kita ada dekat dengan Allah, kita akan mendapat pertolongannya pada waktunya. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan mengizinkan kegoncangan masa itu? Mungkin kita juga bertanya, mengapa ada kesukaran dalam hidup kita pada hari-hari ini? Mari kita rujuk menurut apa yang dikatakan penulis Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 hingga yang ke-28, katakan begini, supaya tinggal tetap apa yang tidak dapat digoncangkan. Artinya, pada waktu-waktu kegoncangan ini, kita akan mengerti dan menemukan apa yang tidak dapat tergoncang. Apa yang tidak dapat tergoncang? Jemaat Tuhan, hanya satu yang tidak dapat tergoncang, yaitu kerajaan Allah dan firman-Nya. Umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih boleh rujuk di dalam Ibrani pasal 12 ayat 25 hingga 28. Kalau kebenaran firman Tuhan ataupun kerajaannya tidak dapat tergoncangkan, maka marilah kita pada pagi hari sama-sama ambillah waktu-waktu ini untuk kita mentafsirkan ataupun mari kita meredefinisikan semula kehidupan kita, ataupun mari kita meredefinisi, menata semula,
menyusun semula, mari kita mendefinisi semula bagaimana kita telah membangun kehidupan pribadi kita. Bagaimana kita telah membangun keluarga kita. Mari kita kembali mendefinisikan bagaimana kita telah melakukan, membangun pekerjaan kita selama ini. Mari kita mendefinisikan bagaimana kita telah menjalankan bisnis kita selama ini. Ataupun mari kita dengan waktu yang sangat indah ini, kita sama-sama mendefinisikan bagaimana kita telah membangun kehidupan pelayanan kita. Di masa-masa hari-hari terakhir dalam kehidupan kita, sebelum PKP terjadi, adakah kita menjalani, membangun kehidupan kita ini dengan cara kerajaan Allah? Adakah kita telah membangun keluarga kita dengan cara kerajaan Allah? Adakah kita telah membangun pekerjaan, mengerjakan pekerjaan kita dengan cara kerajaan Allah? Ataupun adakah kita telah melaksanakan perniagaan kita, bisnis kita sesuai dengan cara kerajaan Allah? Bagi kita orang-orang yang beriman, orang percaya, adakah kita telah melakukan pelayanan kita sesuai dengan cara kerajaan Allah? Mengapa? Sebab segala sesuatu boleh diguncangkan, tetapi kerajaan Allah tidak dapat tergoncang. Mari umat Tuhan, dengar baik-baik. Bagaimanakah caranya kita membangun diri kita selama ini? Mari ketua keluarga, bagaimana kita telah membangun rumah tangga kita selama ini? Adakah itu dibangun dengan cara kerajaan Allah? Bagaimana kita telah membangun dan mengerjakan pekerjaan kita selama ini, ataupun melaksanakan bisnis kita selama ini? Bagaimana? Adakah semuanya itu menurut cara kerajaan Allah? Perhatikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 1 hingga yang ke-6. Kita membacakannya sendiri di rumah. Mari kita meredefinisikan, menata cara kembali semula, mendefinisikan ulang cara kita membangun diri kita, menjalani kehidupan kita ini. Kembali kita menata cara kembali bagaimana kita membangun rumah tangga kita selama ini, ataupun kerja kita, ataupun bisnis kita, ataupun pelayanan kita selama ini. Perhatikan di dalam ayat yang pertama dari Injil Matius pasal 20 ayat 1. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Artinya di sini ia berbicara tentang tata cara kerja kerajaan surga, ataupun bagaimana cara operasi melaksana sesuatu itu sesuai dengan cara kerajaan Allah. Ayat pertama dengan jelas katakan, adapun hal kerajaan surga sama seperti, ada perumpamaannya, seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Artinya di sini umat Tuhan, Tuhan mencari pekerja, tuan rumah mencari pekerja
Dia tidak berbicara tentang mencari pemiliknya. Dalam ayat yang pertama, hal kerajaan Allah itu sama seperti Tuhan. Artinya Tuhan. Tuhan mencari pekerja, tetapi dia tidak datang mencari pemilik kebun anggur. Artinya umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih, kalau saudara jemaat Tuhan dan saya menempatkan diri kita sebagai pekerja ataupun sebagai pengelola, bukan sebagai seorang pemilik, maka sekalipun ada kegoncangan terjadi dalam kehidupan, sekalipun ada kegoncangan terjadi dalam rumah tangga, sekalipun terjadi kegoncangan dalam pekerjaan ataupun bisnis kita, sekalipun ada kegoncangan terjadi dalam pelayanan kita, kita tidak akan pernah tergoncang. Mengapa saudara? Sebab kita bukanlah pemiliknya. Pemiliknya adalah Tuhan. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Keluarga kita adalah milik Tuhan. Pekerjaan kita adalah milik Tuhan. Bisnis kita adalah milik Tuhan. Pelayanan yang kita caburi juga adalah milik Tuhan. Sebab itu saudara, kita seharusnya bukanlah orang yang harus turut serta mengalami kegoncangan. Sebab hidup kita ini adalah milik Tuhan. Oleh hal demikian saudara, mengapa banyak yang overstress ketika berada dalam kegoncangan hidup? Sebab seringkali kita beranggapan hidup kita ini adalah milik Tuhan. Seringkali kita katakan keluarga kita ini adalah milik Tuhan. Dan kita seringkali pekerjaan yang kita kerjakan setiap hari itu semuanya total milik kita. Malah kita selalu mengatakan bahwa bisnis itu 100% milik kita. Mengapalah kita tidak stres? Sebab kita berpikir semuanya milik kita. Ketika kita menganggap semuanya milik kita dan kita adalah pemilik, maka ketika kegoncangan terjadi dalam kehidupan kita mulai membuat perkiraan rugi untung. Waktu kita sudah mulai melihat kerugian, maka kita akan mengalami overstress dalam hidup kita. Sampai di dalam gereja sekalipun, ada pelayan-pelayan Tuhan beranggapan bahwa aset gereja itu adalah miliknya, adalah milik gerejanya. Sedangkan gereja itu adalah milik Tuhan. Ketika kita sudah beranggapan aset gereja, anggota gereja kita semua itu milik kita secara pribadi, sebagai hamba Tuhan, sebagai pastor, ataupun sebagai pelayan Tuhan, maka ketika ada kegoncangan terjadi dalam gereja, maka kita akan mulai merasa tersisih. Kita mulai merasa overstress karena kita menganggap kita adalah yang Tuhan di atasnya. Kita adalah pemiliknya. Dan kita mulai memperhitungkan. Ketika kita mulai memperhitungkan, kita mulai menyalah. Demikianlah perkara yang saya katakan tadi. Mari kita kembali meredefinisikan semula arti kehidupan kita pribadi, arti kehidupan keluarga kita. Bagaimana kita melaksanakan pekerjaan, bisnis, dan pelayanan kita. Mari kita memiliki konsep cara pikir ketika kita terlibat membangun gereja, ketika kita terlibat di dalam sesuatu pelayanan, atau ketika kita telah dipercayakan dengan satu pekerjaan, ketika kita terlibat mengusahakan sesuatu untuk membawa kebaikan kepada sesuatu organisasi, ataupun ketika kita memenangkan jiwa, ingatlah saudara, kita hanya sebagai pekerja. Pemiliknya adalah Tuhan, bukan pribadi kita. Sebab itu, setiap kali kita menjalani hidup ini, membangun keluarga kita, mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, menjalankan bisnis yang ada pada kita, dan melakukan pelayanan yang ada pada kita, selalu di
agenda di dalam semua pelaksanaan itu haruslah agenda kerajaan Allah, supaya kita tidak mengalami stres dan mengalami murung. Jemaat Tuhan, sebagai pekerja, kita seharusnya orang-orang yang diberkati, karena kita punya pemilik yang di atas segala kekayaan. Kita adalah orang-orang seharusnya happy, selalu happy. Mengapa? Sebab pemilik dari hidup ini, pemilik dari segala yang ada pada kita, adalah pemilik dari segala yang ada di bumi dan di surga, yaitu Allah kita. Mari kita lihat kembali, ingat bagaimana orang Israel yang diberkati Tuhan. Ada 3 jenis berkat yang dialami oleh orang Israel. Dalam Ulangan pasal yang ke-28, boleh kita lihat dalam Ulangan ataupun catat dalam buku catatan kita di rumah. Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang kelima, di sana menyentuh 2 jenis berkat. Berkat yang dialami orang Israel ialah berkat bakul yang pertama. Berkat yang kedua yang dialami oleh orang Israel adalah berkat lumbung. Kedua berkat ini datangnya dari seluruh usaha pekerjaan yang mereka usahakan, maka bakul mereka diberkati, bertambah-tambah dengan usahanya. Dan lumbung mereka terus bertambah-tambah dengan usahanya. Tetapi kedua berkat ini akan turut serta mengalami kegoncangan ketika kehidupan kita mengalami kegoncangan. Bila hidup kita tergoncang, maka seluruh aset, seluruh berkat yang ada dalam bakul, seluruh berkat yang ada dalam lumbung juga turut serta mengalami kegoncangan. Sama seperti mana yang kita alami pada hari-hari ini sepanjang PKP dengan adanya COVID-19. Bukan hanya kesehatan kita yang kita merasa cemas dan takut dan khawatir dijangkiti, mengalami kemerosotan, tetapi kita juga turut serta mendengar bahwa ekonomi negara, ekonomi dunia juga mengalami kegoncangan. Mungkin ada orang mulai kehabisan berkat bakul, poket mulai kosong, malah mulai mengambil simpanan, sehingga kerajaan kita juga meluluskan supaya kita mengambil simpanan KWSP kita. Artinya saudara, apa yang tersimpan dalam lumbung sekalipun mengalami kegoncangan. Tetapi saudara, perhatikan dalam ayat yang ke-12 daripada kitab Ulangan 28. Berkata tentang berkat. Berkat yang ketiga adalah berkat yang datang dari surga. Meskipun segalanya sudah habis dan tergoncang, maka berkat yang datang dari surga akan tetap dicurahkan kepada orang yang percaya. Berkat yang dari surga lah yang tidak akan tergoncangkan. Kalau dunia sudah tidak memberi kepada kita, kita sudah kehabisan. Bukankah kita ini anak-anak Tuhan? Saudara, kalau engkau adalah anak Tuhan, pasti juga berkat surgawi akan tercurah kepadamu pada waktunya Tuhan. Bayangkan bagaimana Tuhan memimpin 1 juta orang Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Mereka tidak punya waktu untuk bercocok tanam. Mereka tidak punya waktu untuk mengadakan perniagaan bisnis menambah pendapatan. Tetapi selama 40 tahun dalam perjalanan, waktu mereka mengalami kegoncangan tidak cukup makan, apa yang ada dalam berkat bakul mereka, apa yang sudah tersedia yang dibawa mereka sudah kehabisan. Tetapi berkat surgawi telah disediakan oleh Allah dan mereka. Bukankah Tuhan menyediakan air?
yang ketemukan di mara air pahit menjadi manis? Bukankah Tuhan telah menyediakan makanan daging kepada mereka? Mereka tidak punya apa-apa, kehabisan, kegoncangan, segalanya, tetapi berkat surgawi tetap tersedia. Seorang yang bernama Bill Johnson berkata, Tuhan itu pribadi yang murah hati. Dia memberi hidup kepada kita di muka bumi ini bukan asal saja hidup, ataupun bukan asal saja cukup-cukup, tetapi Ia telah memberi hidup kepada kita, sebuah hidup yang diberkati bahkan di dalam segala kelimpahannya. Saya aminkan kalimatnya itu. Kehidupan yang dianugerahkan Tuhan bagi kita itu adalah sebuah kehidupan yang penuh dengan kelimpahan. Kalau dahulu Tuhan sanggup memelihara umat Israel 40 tahun, saudara, keluarga yang Tuhan Yesus Kristus kasih, mungkinkah Tuhan dapat pelihara kita dalam 3 bulan ini ataupun 1 tahun ini? Sangat mungkin. Jangankan 3 bulan, 40 tahun orang Israel terjamin dipelihara Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita bersikap pasif, takut, tetapi mari kita dengan sikap aktif, giat menghampiri takhta kasih karunia-Nya Tuhan. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah caranya agar kita tidak stres ataupun bingung menghadapi masa-masa kegoncangan ini? Yang pertama, kalau kita membuat usaha, membangun bisnis, mengerjakan pekerjaan, terlibat dalam pelayanan, menjalani kehidupan ini, membangun keluarga kita ini dengan sikap persepsi bahwa Tuhanlah pemiliknya, maka kita tidak akan mengalami kebingungan. Malah berkat Tuhan akan mengejar kita. Ketika kita berpersepsi bahwa seluruh hidup ini, keluarga ini, pekerjaan ini, bisnis ini, pelayanan ini adalah milik Tuhan, maka berkat Tuhan selalu mengejar kita. Di saat kegoncangan, seharusnya kita bukanlah orang-orang yang bingung. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah milik hidup kita ini. Pemimpin-pemimpin rumah tangga, gereja, mari kita selalu punya pikiran, persepsi, gereja itu adalah milik Tuhan, keluarga kita adalah milik Tuhan. Kita hanya sebagai pekerja, kita hanya sebagai petugas yang disuruh untuk mengelola. Dengan arti di pihak kita, Tuhan hanya perlukan ketaatan. Minggu lalu saya telah berkhotbah tentang tajuk ketaatan. Orang-orang yang melayani Tuhan setiap hari dalam pekerjaannya, pelayanannya Allah, menurut Sarah Francis, dia katakan begini: orang-orang yang melayani Tuhan setiap hari dalam kerajaan Allah dengan tulus hati dan rendah hati, dia akan mengalami pengalaman yang nyata ataupun real dari berkat yang supernatural. Artinya, ketika kita terlibat dalam pelayanan Tuhan dengan rendah hati, dengan tulus hati, kita juga akan mengalami pengalaman-pengalaman yang real, perkara-perkara yang supernatural, yang di luar akal, yang di luar jangkaan. Maka berkat Allah akan kita alami senantiasa. Ibrani 12 ayat 26 hingga 28 yang telah saya katakan tadi. Kalaupun ada kegoncangan selama kita mengoperasi kerja, bisnis, pelayanan kita, menjalani kehidupan kita ini, saudara, pelayanan dengan nilai-nilai cara surga, maka kita akan tetap teguh. Saudara, sekalipun ada kegoncangan, tetapi kalau kita melakukan dan menjalani hidup ini sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga,
maka kita akan tetap teguh, tetap kuat, tidak akan mudah tergoyah. Sekali lagi saya katakan, mari kita memiliki sikap menganggap Tuhan dalam tangannya. Untuk hidup tidak tergoncang dan melayani Tuhan, terlibat dalam pekerjaan Tuhan, maka kita harus mengikuti SOP kerajaan Allah. Apa SOP kerajaan Allah? SOP kerajaan Allah adalah love God and love people. Mari kita terlibat dalam pelayanan. Kasihilah Allah, kasihilah diri kita. Kasihilah Allah, kasihilah keluarga kita. Kasihilah Allah, kasihilah pekerjaan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Kasihi Allah, kasihilah orang-orang yang terlibat dalam pelayanan bersama. Saudara yang Yesus Kristus kasih, dalam Hagai pasal yang kedua, mari lihat dalam Alkitab kita, Hagai pasal yang kedua ayat ke-8 hingga ke-9, kitalah sasaran Tuhan di tengah-tengah kegoncangan. Dikata di situ emas dan barang-barang yang indah masuk ke dalam rumah Tuhan. Ketika ada kegoncangan, pada waktu kegoncangan, Tuhan akan memindahkan apa yang tak tergoncang, akan dipindahkan ke dalam rumah Tuhan. Emas dan barang-barang yang indah ke dalam rumah Tuhan, bukan maknanya ke dalam gedung gereja, tetapi 1 Korintus pasal 6 ayat 11-20 artinya emas dan barang-barang yang indah akan dipindahkan, dibawa kepada hidup kita, pekerjaan kita, kepada bisnis kita, kepada pelayanan kita, keluarga kita, seperti mana dalam Mazmur 127 ayat 1 hingga 2. Keluarga kita akan dibawa berkat. Saya berdoa bahwa Anda dan keluarga juga mengalami perpindahan emas dan barang-barang yang indah selama kegoncangan ini dari surga dimasukkan dalam rumah Anda. Poin yang kedua, respon kedua terhadap kasih karunia. Yang kedua ialah menentang kasih karunia sehingga menjadi sia-sia. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kalimat yang kedua, ayat yang kedua, Paulus mengutip daripada Yesaya pasal 55 ayat 6, dikatakan di sini, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Artinya saudara, selama ada waktu, selama ada kesempatan, ambillah waktu PKP ini. Kita duduk bersama di rumah dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Ambil satu waktu ini, kesempatan ini, kita mengaktifkan kehidupan rohani kita untuk berani menghampiri takhta kasih karunia Allah, sehingga kita menemukan rahmat Tuhan dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Tidak seorang pun yang tahu bila waktu Tuhan. Tetapi saudara yang Yesus Kristus kasih, saya mengajak kita dengan kesempatan dan waktu yang ada, belajar bangun mesbah rumah tangga dalam doa, di dalam membaca firman. Yesaya 49 ayat 8, Paulus mengutip dalam kutipannya tadi, beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan,
aku akan menolong engkau. Jadilah pribadi-pribadi anak-anak Tuhan yang rajin berdoa, supaya kasih karunia-Nya tidak sia-sia. Sebab waktu Tuhan, kairos Tuhan, kita tidak tahu bila bagi seseorang. Mana tahu sepanjang PKP ini ada satu waktu yang sangat khusus. Keluargamu mengalami perjumpaan dengan kuasa kasih dan kebenaran Tuhan. Sebab itu rajinlah berdoa, hampirilah takhta kasih karunia Allah. Saudara dan umat Tuhan, jangan mensia-siakan kasih karunia Tuhan. Siapakah orang yang pernah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan? Adakah orang yang pernah menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan? Ada seorang. Siapakah orang itu? Kita belajar bersama-sama. Saul lah orangnya. Saul lah seorang yang menjadi contoh yang telah menyia-nyiakan kasih karunia yang dialaminya. Mengapa kita memberi Saul sebagai contoh? Sebab Saul seorang yang telah dipilih Tuhan, termasuk Anda dan saya juga dipilih Tuhan. Dia seorang yang diurapi Tuhan. Dia telah dipilih daripada suku Benjamin, suku yang paling kecil, diangkat menjadi seorang pemimpin, kemudian telah dipercayakan oleh Tuhan menjadi seorang raja. Wow, ini adalah sesuatu yang ajaib. Dari orang kampungan, orang yang dari suku yang kecil, tapi dipercaya menjadi seorang raja. Mungkin juga Anda berada di kedudukan status yang ada padamu pada hari ini. Sebenarnya latar belakang kamu adalah orang kampungan saja, orang-orang yang tidak ada guna mungkin, orang-orang yang miskin. Anda mungkin orang bukanlah siapa-siapa. Sebenarnya jemaat Tuhan, kita harus tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang telah kita terima. Semua kita telah menerima kasih karunia Tuhan. Kita semua telah dipercayakan dengan sesuatu yang dari Allah. Perhatikan bagaimana Saul telah menyia-nyiakan kasih karunia Allah dalam hidupnya. Kita belajar. Ada dua ketidaktaatan yang berlaku dalam kehidupan Saul, sehingga menyebabkan Saul disebut orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Terdapat dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-15. Saya tidak membacakannya, tapi Anda boleh melihat wujud. Samuel telah berkata kepada Saul supaya dia jangan mengadakan pembakaran korban sebelum Samuel datang. Saudara, ketika Samuel menyampaikan amanat ini kepada Saul, pada hari esoknya Saul menunggu Samuel tidak ada. Hari kedua ditunggu Samuel tak ada. Hari ketiga ditunggu Samuel tak ada. Hari keempat ditunggu Samuel tak ada. Hari keempat, kelima, keenam, ketujuh. Oleh karena ketidaksabaran Saul, maka dia mengambil alih tugas yang seharusnya tugas seorang nabi, yaitu tugas melakukan pembakaran korban, tugas Samuel. Oleh karena ketidaksabarannya, dia mengadakan pembakaran itu, mengambil alih. Sidang jemaat, kadang-kadang kita diuji dengan jangka waktu. Pertolongan Tuhan kadang-kadang kita anggap last minute terjadi. Meskipun kadang-kadang pertolongan Tuhan itu last minute bagi kita, tetapi bagi Tuhan itu selalu on time. Jangan-jangan kita seperti bagaimana Lazarus yang telah mati, dipanggil supaya Yesus menolong mendoakan Lazarus waktu dia sakit. Yesus tidak datang sampai Lazarus mati, sampai dia dikuburkan. Yesus datang kemudian. Yesus dianggap terlambat. Tetapi apa yang terjadi? Yesus berkata, Lazarus bangunlah, bangkitlah. Lazarus bangkit dari kubur. Bagi Yesus tidak ada istilah terlambat. Yesus selalu on time.
Sebab itu ketika Samuel datang kepada Saul, dia berkata, apakah kau pikirkan korbanmu itu nilainya lebih tinggi daripada ketaatan? Kadang-kadang jemaat Tuhan, kita terlalu tergopoh-gopoh, tidak sabar, mau melakukan tugas, mengerjakan sesuatu, tidak sabar. Yang Tuhan tuntut dari hidup kita adalah ketaatan. Yang kedua, sebabnya Saul menyia-nyiakan kasih karunia. Tuhan menyuruh Saul dan semua tentara untuk membunuh semua musuh dan semua kambing domba, apa saja binatang yang ada harus dibunuh. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh Saul, dia menyisihkan beberapa binatang untuk hidup bagi dirinya. Kita membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia. Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 22. Tuhan menyingkirkan Saul dan mendapatkan orang lain. Kadang-kadang kasih karunia Tuhan boleh hilang oleh karena ketidaktaatan hidup. Apa ciri-ciri orang yang telah menjadi kasih karunia-Nya yang sia-sia? Ciri-ciri dan doa tidak mendengar. Yang kedua, mulai tidak dapat mendengar arahan petunjuk Tuhan. Saul pada waktu dia menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan, ketika dia berdoa, doanya tidak didengar, akhirnya dia pergi lari mencari dukun. Yang kedua, dia tidak mendengar lagi arahan petunjuk dari Tuhan. Ketika dalam ketakutan, dia pergi mencari manusia lain, yaitu orang-orang yang disebut dukun. Dia adalah orang-orang yang manusiawi. Dan yang ketiga, akhirnya Saul disebut duniawi. Mengapa disebut duniawi? Sebab akhir dari hidup Saul dalam peperangan dia telah lolos, tapi dia telah ditumpaskan dalam peperangan dengan cara dia membunuh diri. Artinya dia sangat duniawi, membunuh diri. Yang sangat bahayanya mati dalam peperangan. Itulah Saul akhirnya. Mari kita perhatikan poin yang ketiga, respon orang terhadap kasih karunia Tuhan. Poin yang terakhir, perhatikan dalam Galatia pasal yang kedua, adalah kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Pasal yang 5 ayat 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Poin yang ketiga, poin yang terakhir, yaitu menolak dan meninggalkan kasih karunia. Paulus menjelaskan dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 4 di situ, beberapa anggota jemaat di Galatia telah menggantikan iman mereka kepada Kristus dengan iman kepada upacara legalistik dan hukum Taurat. Paulus menyatakan bahwa mereka sudah berada di luar kasih karunia. Hidup di luar kasih karunia berarti asing dari Kristus. Siapa yang pernah menolak kasih karunia? Ada seorang yang namanya Yudas. Belajar dari Yudas. Kasih karunia telah diterima oleh Yudas, dipilih dari sekian banyak orang, diselamatkan Tuhan. Bukan hanya dipilih dari sekian banyak orang diselamatkan, dia juga dipilih menjadi murid Yesus. Dari antara murid Yesus, Yudas dipilih menjadi bendahari. Artinya dia seorang yang memegang pos penting, exco murid-murid Yesus. Bukan hanya seorang yang disebut bendahari di antara murid-murid Yesus, tapi Yudas telah dimuridkan 3 tahun. Apa yang tidak dilakukan oleh Yudas 3 tahun bersama Yesus? Pengalaman luar biasa. Tetapi akhir hidup Yudas, ia telah menjual Yesus. Seorang murid Yesus punya kedudukan yang baik sebagai murid hanya karena beberapa keping perak saja ia menolak kasih karunia-Nya Allah, menggantungkan hidup
tidak memiliki keselamatan. Kasih karunia yang diterima dari awal boleh hilang oleh karena menolak dan meninggalkan kasih karunia. Jemaat Tuhan, saya berdoa agar tidak ada seorang pun di antara kita menolak dan meninggalkan kasih karunia, meskipun di tengah-tengah kegoncangan yang kita hadapi hari-hari ini. Janganlah seperti Yudas, hanya karena seperti perak. Mari kita sama-sama mempertahankan kasih karunia. Hanya karena pangkat, hanya karena uang, hanya karena promosi, hanya karena menolak, hanya karena ingin hal-hal duniawi, kita sanggup menolak kasih karunia Tuhan. Saya berdoa Anda tetap teguh, keluarga Anda tetap teguh memegang kasih karunia Tuhan. Keluar dari kasih karunia-Nya Allah, berarti kita mulai melangkah ke arah yang tiada kepastian. Sebab itu, Tuhan, pada pagi hari ini mengakhiri khotbah saya pada pagi hari ini, sebentar kita akan mengambil perjamuan Tuhan. Sebentar kita akan mengambil perjamuan Tuhan. Saya meminta kita semua sama-sama ambil roti kita, ambil air kita semua berdiri bersama-sama. Mari kita renungkan kasih Tuhan yang telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada masing-masing kita. Dari orang yang tidak ada makna hidupnya, bukan siapa-siapa hidupnya kita. Mari pada pagi hari ini hayati kasih karunia Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Dia dengan nyanyian. Sama-sama kita menyembah Dia sambil kita memegang cawan dan roti kita. Kepada pribadi kita, kepada keluarga kita, sehingga Ia mengaruniakan anak tunggalnya, dan oleh karena anak tunggalnya hidup Anda dan saya menjadi berarti, menjadi spesial pada hari-hari. Terimalah berkat yang dari Allah bersama-sama. Haleluya. Jadilah padaku seperti
Karena Tuhan, sebab apa yang telah Kau teruskan kepadaku telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari jemaat Tuhan, semua kita angkat tangan dengan berbalik kita. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Allah, kami ada seperti mana kami ada pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena anak tunggalmu, Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia, rela menderita sehingga Ia disalibkan, mati. Sesudah 3 hari Ia telah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan segala penyakit. Pada pagi yang indah ini, kami istiharkan kebenaran firman Tuhan terjadi dalam kehidupan masing-masing kami, baik yang ada di rumah, di mana-mana pun yang sedang bersama dalam ibadah ini secara live. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-berkat ilahi tercurah turun dalam kehidupannya, keluarganya saat ini. Biarlah kuasa pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap pribadi dan keluarga. Kami yakin dan percaya berkat ketiga yang dialami oleh orang Israel adalah berkat yang datang dari surga. Ketika kekurangan, ketika kegoncangan ekonomi pada hari-hari ini, berkat bakul, berkat lumbung mungkin tergoncang, semakin kurang, tapi pada hari ini Tuhan, berkat surgawi tercurah dalam setiap pribadi dan keluarga-keluarga dimanapun yang sedang ikuti ibadah ini. Kami lepaskan berkat-berkat surgawi bagi setiap orang. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Inilah hidup kami, inilah keberadaan kami. Biarlah sepanjang PKP ini seluruh umat Tuhan tetap dipimpin Tuhan, tetap disertai Tuhan, dan tetap disediakan Tuhan berkat. Dan kami yakin dan percaya kami dilindungi dari jangkitan COVID-19. Pulihkanlah negara kami, pulihkanlah kesehatan seluruh umat di negara kami, pulihkanlah ekonomi negara kami, berikanlah hikmat kepada para pemimpin mengelola mengurus negara kami. Kami juga percaya Tuhan memberi tenaga ekstra yang kepada para dokter, nurses, para polis tentara yang sedang berjaga dan bekerja. Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu dari awal ibadah kami pada hari ini sehingga selesai. Bila nama Tuhan dipermuliakan, diberkati Engkau di rumah-Mu,
Diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah keperluanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Milena?